Saya Dempi Amormase, guru pada SMA Negeri 9 Maluku Barat Daya. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program Pendidikan Ekonomi Universitas Nusa Cendana akan melakukan video pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anak, siap, Pak. ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Untuk itu saya persilakan Anak Cesi membawa kita dalam doa. Ya Bapak Guru dan teman-teman, di saat ini kita akan memulai aktivitas kita. Dalam sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan mengabsensi, untuk itu Anda diharapkan perhatian. Chelsea sepak bola. Hadir Pak. Dini. Hadir Pak. Astina Kleki. Hadir Pak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang sistem upah. Hari ini kita akan lanjut, yaitu tentang pengangguran. Baik, Anda sudah tahu. Seseorang dikatakan menganggur apabila orang itu belum punya pekerjaan, sedang mencari kerja, dan Sedang mengerjakan usaha baru. Oke, baik. Anda sudah memahami tentang pengangguran. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak pengangguran. Oke, baik anak-anak, kita akan melihat bersama-sama video pembelajaran kita di saat ini. Untuk itu saya mengharapkan perhatian dari Anda semua, sehingga melalui video pembelajaran ini kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah menyangkut dengan pengangguran. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut alasan banyak sarjana menganggur karena tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Sehingga mayoritas pekerja di Indonesia justru diisi dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Kok bisa ya nggak sesuai kebutuhan pasar? Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik bulan Februari 2022 menunjukkan total pengangguran terbuka menembus 8,4 juta orang. Jumlah pengangguran ini menurun 3,93% dibanding Februari 2021 yang angkanya berada di 8,74%. Sementara jasa penyedia loker karir hub Kemnaker mendata hingga Oktober 2022 jumlah lowongan pekerjaan terdaftar mencapai 17.617 lowongan. Sementara jumlah lulusan universitas alias sarjana yang butuh pekerjaan ada 884.769 orang. Wow, banyak ya guys. Ini baru angka pengangguran dari sarjana. Belum lagi pengangguran berasal dari lulusan SMK sebanyak 1,80 juta orang, SMP sebanyak 1,46 juta orang, hingga lulusan SD sebanyak 1,23 juta orang. Jadi, pasar butuhnya pekerjaan seperti apa ya? Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah sebut kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja adalah kemampuan teknis, manajerial, dan sosial budaya. Namun, selama ini penguasaan teknis banyak dikuasai oleh tenaga kerja asing. Trubus menilai pemerintah terlalu fokus terhadap pendidikan umum. Ia mengimbau pemerintah sebaiknya menggunakan tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana solusinya? Trubus menyarankan solusinya pada Kementerian Ketenagakerjaan agar memperluas pelaksanaan diklat pelatihan. Kemnaker diminta harus menyediakan wadah tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri. Trubus juga meminta pemerintah agar menutup universitas negeri yang tidak berkualitas karena universitas negeri banyak tersebar hingga pelosok daerah.
Setelah kita melihat video pembelajaran, saya akan membagikan Anda ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Oke, silakan Anda buat kelompok. Oke, baik. Anda silakan berdiskusi. Kerjakan semua soal yang sudah ada pada LKPD masing-masing. Kesempatan 15 menit. Oke, waktunya untuk presentasi kelompok. Untuk itu kesempatan pertama kita berikan buat kelompok 1. Waktu dan tempat disilakan. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pengangguran? Menurut kelompok kami, pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bekerja lebih dari. Nomor 2, apa yang menyebabkan sehingga terjadi pengangguran? Menurut kelompok kami, pengangguran terjadi akibat kurangnya tingkat pendidikan dan kemampuan, juga kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertanyaan yang ketiga, solusi apa yang diambil dalam mengatasi pengangguran? Menurut kelompok kami, solusi yang dapat diambil untuk mengatasi pengangguran adalah memperluas lapangan pekerjaan dan menambah pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Ya, sedikit yang dapat kelompok kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3, untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan kami adalah, seseorang dikatakan menganggur adalah istilah bagi mereka yang berusia 15-64 tahun. Berarti kita sebagai siswa SMA semuanya adalah pengangguran. Bagaimana pendapat dari kelompok 1? Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan kami adalah penyebab pengangguran yaitu turunnya perekonomian. Bagaimana pendapat teman-teman kelompok 1? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu seseorang dikatakan menganggur adalah istilah bagi mereka yang berusia 15-64 tahun. Berarti kita sebagai siswa SMA semuanya menganggur. Ya, menurut kelompok kami, ya kita tetap dikatakan sebagai pengangguran karena secara usia kita masuk kategori angkatan kerja, meskipun kita lebih memilih untuk tidak bekerja karena kita masih sekolah. Apakah jawaban dari kelompok kami diterima oleh kelompok 3? Ya, Bapak Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab pengangguran yaitu turunnya perekonomian. Bagaimana pendapat saudara? Menurut kelompok kami, turunnya perekonomian artinya daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, barang menumpuk di gudang sehingga akan mengakibatkan sebagian buruh diberhentikan. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Yes.
Oke, baik. Jadi jawaban dari kelompok 1 sudah sangat benar. Yang dimaksud dengan pengangguran berarti orang yang belum punya pekerjaan. Nah, itu paling jelas. Lalu tadi ada pertanyaan berikut. Apakah kita anak sekolah, Anda anak sekolah masuk sebagai pengangguran? Ya, memang benar. Karena Anda termasuk dalam usia angkatan Kerja. Bisa tak? Oke. Untuk kelompok 1 kita kasih aplaus. Baik, kesempatan akan kami berikan untuk kelompok 2. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas 3 pokok penting, yaitu pengertian pengangguran, penyebab pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk seseorang yang sudah memasuki angkatan kerja, yaitu berumur 15 sampai 64 tahun, yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kerja dan sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Yang kedua, apa yang menyebabkan sehingga terjadi pengangguran? Penyebab terjadinya pengangguran karena adanya perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur ini didominasi oleh peningkatan teknologi dalam industri. Pertanyaan yang ketiga, solusi apa yang diambil dalam mengatasi pengangguran? Solusi yang diambil untuk mengatasi pengangguran adalah mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja dan meningkatkan pendidikan. Dan terima kasih. Apakah ada tanggapan, saran, kritikan, pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan adalah, bagaimana solusi yang diambil apabila terjadi perubahan struktur perekonomian? Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, dampak pengangguran adalah beban psikologis. Bagaimana pendapat dari kelompok 2? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan bagi kami kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi pertanyaan kami adalah, berdasarkan video pembelajaran kita, tingkat pengangguran yang tinggi adalah sarjana. Mengapa demikian? Bagaimana pendapat dari kelompok 2? Terima kasih. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Untuk itu, pertanyaan yang pertama, bagaimana solusi yang diambil apabila terjadi perubahan struktur perekonomian? Jawaban kami adalah, kita harus cepat menyesuaikan diri dan memerlukan keterampilan baru, pengadaan pendidikan dan pelatihan. Sekian, terima kasih. Baik Bapak Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, dampak pengangguran adalah beban psikologis, bagaimana pendapat Anda? Tentunya saya akan mulai tersinggung, cepat emosi, dan beban psikologis bagi seseorang mempunyai satu tetapi belum mendapat pekerjaan. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami? Sekian dan terima kasih. Di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, berdasarkan video pembelajaran kita, tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah sarjana. Mengapa demikian? Jawaban kami kelompok 2 adalah, ya, memang benar tingkat pengangguran yang paling tinggi adalah sarjana. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya alam, ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan dunia kerja, tingginya angkatan kerja tetapi sedikit lowongan kerja. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kami? Puas. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang dan kalwedo. Iya, jadi dampak pengangguran itu sebenarnya bisa menyebabkan tekanan psikologi. Iya. Orang kalau selesai sekolah misalnya sebagai sarjana, contoh kayak Pak Guru. Pak Guru waktu selesai sarjana itu ada sering orang yang bertanya, sudah bekerja kah belum?
ketika pertanyaan itu datang, kita kita punya mental sedikit terganggu, psikologis terganggu. Kenapa? Kita punya cita-cita ketika selesai kuliah harus mendapat pekerjaan. Kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga bisa saja ketemu emosi, bisa saja ketemu marah, bisa saja ketemu jengkel. Itu adalah dampak dari beban psikologis. Untuk kelompok 2, kita semua berikan aplaus. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran kita hari ini yaitu pengangguran berarti Orang yang tidak mengerjakan pekerjaan sedang iya. Pengangguran berarti orang yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Oke, baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya berharap ketika Anda belajar tentang pengangguran dapat menjadi bekal untuk Anda ketika Anda sudah berada di masyarakat, ya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk materi minggu depan kita ada pada materi baru yaitu indeks harga dan inflasi. Ya. Oke, di sini sudah ada lembar soal untuk kita evaluasi. Waktu yang Anda pergunakan untuk evaluasi hanya 5 menit. Ya.